Bubur. Bubur enak. Bubur nikmat. Bubur. Bubur. Stop. Aduh, selamat pagi. Beli bubur dong. Ini banyak banget yang beli. Pokoknya Tince duluan yang beli ya. Tenang Tince, ntar kebagian deh. Antri dulu. Mas Aida, Tince duluan ya. Pokoknya Tince duluan yang dilayanin. Tince kan yang pertama kali. Sabar ya Tince. Ibu bikin buburnya banyak. Tapi siapa yang sabar pasti kebagian. Ibu kan mesti adil, mesti ngelayanin yang antri duluan. Mas Aida tahu gak? Semenjak Mas Aida dagang bubur ayam, Tince gak pernah lagi sarapan sama yang lain. Tahu gak? Rasanya bubur ayam Mas Aida. Ay. Endang-endang guli dan senendang. Ya kan Ibu? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rasanya enak terus ya Tin ya. Biar langganan gak pada lari. Soalnya cuma ini satu-satunya gantungan hidup ibu. Jadi langganan nomor 1. Oh iya nih, jadian siapa nih? Saya mah. Enak kurang ajar. Sejak si Saidah mangkal di situ, dagangan kita jadi sepi. Gak ada satupun pembeli yang datang. Ini semua gara-gara tukang bubur keparat itu, Pak. Sudahlah, Bu. Jangan marah. Mungkin itu memang sudah rezekinya Bu Saidah. Bapak ini gimana sih? Harusnya Bapak bertindak dong. Jangan malah tenang-tenang begitu. Kalau begini terus warung kita bisa tutup, Pak. Terus dari mana kita bisa dapetin penghasilan tambahan? Emangnya gaji Bapak cukup buat ngidupin keluarga? Terus Ibu maunya gimana? Apa saya harus mengusir Bu Saidah dari sini? Begitu? Ya kalau bisa, kenapa tidak? Kan banyak cara. Buat orang nggak betah. Larang, kek. Tegur, kek. Kalau perlu, teror sekalian. Biar dia takut jualan di sini lagi. Masya Allah. Istighfar, Bu. Istighfar. Jangan sampai rasa iri hati Ibu itu membuat Ibu kehilangan akal. Gak baik ngomongin dagangan orang, Bu. Pak Mali. Ngomong aja sama ember situ. Kalau udah bangkrut baru tahu rasa. Makan aja tuh sama batu. Semua bakal kebagian. Udah deh, nggak usah pada berantem. Ngantri aja. Berantem nggak ada gunanya nih. Nah. Lu enak banget nih. Yang apa kayak seledri mana? Mana? Nah. Ini kira siapa punya nih? Lu boleh seneng sekarang Saidah. Dikerubutin sama pembeli. Tapi lihat aja nanti. Lihat. Sampai gue bertindak. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbaya nisogiro. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dari kecil. Ya Allah, ya Robbi, tolong kasih emak rezeki yang banyak biar emak bisa naik haji. Amin.
Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki hari ini. Rezeki yang berlimpah dari jualan bubur. Mak, tabungan emak buat naik haji udah cukup belum? Insya Allah Leh. Kalau rezekinya begini terus, 5 tahun lagi emak bisa pergi haji. 5 tahun, Mak. Lama banget. Ntar emak keburu tua. Doain aja supaya emak masih ada umur. Kan seperti janji Allah, kalau kita mau berusaha, insya Allah pasti ada hasilnya. Tapi kan, Mak, 5 tahun lama banget. Emangnya ongkos haji mahal banget ya, Mak? Mendingan nunggu 5 tahun lah daripada nggak sama sekali. Yang penting kan niatnya. Kalau kita niat baik, tadi dicatat sama malaikat. Makanya soalnya berdoa ya, biar emak bisa pergi haji. Amin. Gimana kabar ibu kamu? Sehat walafiat, Bang. Tadi nggak salah tuh doanya. Kenceng banget. Biarin aja, kan supaya kedengeran. Siapa tahu aja doa Oleh langsung dikabulin sama Allah. Dia aja nih. Tahu, masa bisa gitu? Tahu, aneh banget. Oleh pengen ngebahagiain emak. Waktu kecil, cuma satu impian emak, naik haji. Sampai-sampai emak pernah ngimpi naik haji. Makanya Oleh doa kenceng-kenceng. Oleh, berdoa tuh nggak perlu kenceng-kenceng. Cukup di dalam hati. Yang penting ikhlas, tulus. Insya Allah akan dijabah oleh Allah. Dan Allah pasti dengar. Iya, Le. Bener tuh. Bang Yoyo lama-lama gayanya kayak Ustadz aja. Tapi Ustadz keren. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Gue tahu. Jadi si Saidah pengen naik haji rupanya. Pantesan dagang buburnya laris manis. Soalnya orang-orang pada kasihan sama itu jande. Ada juga gue yang mesti duluan naik haji. Apa pangkat si Saidah bisa nyangin gue? Rumah haji masih butut kayak gitu. Pengen naik haji. Gue jamin kagak bakalan bisa. Tunggu sampai gue beraksi. Bentar lagi Saidah. Gue sumpahin dagang lu kagak bakalan laku. Rasain lo Saidah. Sebentar lagi bakalan ada tragedi Keramat Asem. Tragedi orang keracunan bubur. Satunya. Ya, antri dulu ya. Ma, bubur masih ada nggak, Ma? Masih. Masih ada nggak, Ma? Masih. Ya, bentar. Leh, tolong bagiin, Leh. Ya, Mak. Aku duluan, Le. Cepetan dong, Ma. Anak saya mau sekolah, buru-buru kesiangan nih, Ma. Sabar ya. Iya tuh, ini Leh, tolong ini, Leh. Ini buburnya pasti ketagihan. Kenapa itu? Kenapa? Ma, ini kenapa, Ma? Leh, minyak gosok, Leh. Ya, Mak. Itu juga, Ma, nggak pernah biasa. Itu juga. Ya Allah. Kenapa ini kok pada muntah-muntah semuanya? Lah, gimana nih, Leh? Tolongin, Leh. Mak, ini Mak. Kenapa, Leh? Kok pada muntah-muntah semua, Leh? Jangan-jangan gara-gara makan bubur dagangan kita kali, Mak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Jangan sampai jatuh korban, Leh, ya. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa lagi nih? Kenapa? Kok bisa makan bubur pada muntah kayak gini? Biar mampus kalian. Rasain lo Saidah. Lo baru tahu berhadapan sama siapa. Sekarang giliran saya laporin ke polisi. Biar janda Soalim itu ditangkap sama polisi. Biar masuk penjara. Lo baru tahu rasa lo ya. Bang Yoyo, Pak De, Bude. Assalamualaikum. Bang Yoyo, Pak De, Bude. Gawat, banyak orang yang mabuk. Iya. Masa pagi-pagi gini mabok? Mabok gimana? Keterlaluan.
Pagi-pagi sudah mabuk-mabukan, bikin malu nama kampung saja. Bukan mabuk itu, Pak De, Bude, Bang Yoyo, tapi mabuk bubur. Iya benar. Kalian itu kalau ngomong yang jelas, jangan ngawur. Pak De, Bude, Bang Yoyo, kita jadi kasihan sama Mas sama si Ole. Soalnya bentar lagi mereka pasti digep sama polisi. Iya, soalnya banyak orang yang mabuk gara-gara makan buburnya. Kalau gitu kita berangkat sekolah dulu ya. Iya, kita takut telat. Duluan ya, Pak De, Bude, Bang Yoyo. Hati-hati. Minum dulu ya, sayang. Minum dulu, minum ya. Minumnya air hangat nih, biar perut tidak sakit. Biar sembuh ya. Gimana nih, minum? Gimana nih, Le? Apa yang salah makan emak? Nggak tahu tuh, Mak. Iya, buburnya kok bisa salah, kenapa nih? Ya Allah, minum lagi deh, minum lagi. Masya Allah, Saidah. Apa-apaan nih? Apa yang udah lo lakuin sama warga sampai kesakitan kayak begini? Terlaluan lo ya. Ini tuh pada keracunan. Lo emang sengaja ya? Demi Allah, Yun, saya nggak pernah punya niat jelek. Saya juga bingung kenapa jadi begini. Apaan bingung? Nggak masuk akal. Jelas-jelas mereka pada keracunan. Kalau jualan bubur itu jangan mikir untung gede, tapi pikirin juga dong keselamatan warga. Masa jualan bubur aja sampai mau nelen korban, bisa mati mereka. Masya Allah, ada yang mati. Lu mesti tanggung jawab ya. Ini gara-gara lu semua pada keracunan. Gue yakin sebentar lagi bakalan ada warga yang ngamuk. Bisa-bisa lu dibakar hidup-hidup. Daripada lu jadi sasaran amukan warga, mendingan lu nyerahin diri sama polisi. Penjara lebih aman buat lu. Jangan, Mak. Mak kan nggak salah, Mak. Mak kan orang baik, Mak. Mak kan orang baik kan, Mak. Mak nggak mungkin buat dosa kan, Mak. Kagak mungkin gimana? Ini bukti mau dikemanain? Mau diumpetin? Udah jelas-jelas orang pada keracunan masih mungkir lagi. Soleh, namanya penjahat. Di mana-mana harus ditangkap, diadilin. Mak lo tuh nggak bedanya sama penjahat kriminal. Enggak, Mak bukan orang kriminal. Mak juga bukan penjahat. Ya kan, Mak? Mak orang baik kan, Mak? Mak nggak mungkin ditangkap polisi kan, Mak? Mak! Sembarangan aja lo, apa pangkat lo, mau naikin Harley gue? Masa dari dulu ngedorong terus kan capek, Bang Baron. Biarin, irit bensin. Aduh, Bang Baron, Japra kan mau odoik, Bang Baron. Sepenanggungan dan sependeritaan, Bang Baron. Lo mau dorong apa? Iya, Bang, iya didorong, Bang. Tepas juga kepala lo. Kurang, kencang. Oke, Bang. Asik. Hati-hati dong kalau jalan. Ntar nih kalau Harley hancur, saya mau tanggung jawab. Bardi, saya nggak punya waktu untuk berdebat sama orang berpikiran dangkal seperti kamu. Dangkal. Kalau bicara lu hati-hati ya. Jangan tuh bacot. Dangkal. Emang lu kata atau gak apaan, Kulem. Saya peringatkan kamu terakhir. Ya. Saya nggak mau buang-buang waktu saya. Saya harus menolong orang kampung yang keracunan. Saya harus cari puskesmas untuk minta bantuan. Ingat. Kalau gitu, Bang Yoyo, udah ikut ya? Bang Yoyo, Japra juga ikut. Bang Yoyo, Mau kemana lo? Kurang ajar lo, Awas lu ntar lo, Dasar gembel. Giliran enak ya ke sono. Ada dompet. Dompet siapa ya? Lumayan. Rezeki nomplok. Ada dompet. Emang kalau rezeki nggak kemana. Oh, jadi Baron malingnya. Gua cocok lo. Mau jalan? Mau jalan lagi? Jangan lari dong. Lo selama ini malingnya, Baron ya. Pantesan dompet gak suka hilang. Siapa yang maling? Ini juga baru mau nemu. Nah, ini buktinya. Apa lo? Mau kemana lo? Woi, mau kemana lo? Biasanya bubur emak kayak Saidah, tolongin emak Lasri. Emak juga nggak tahu kenapa jadi begini. Tahu-tahu pada muntah-muntah, pada sakit perut. Saudara-saudara, cepat panggil dokter klinik. Suruh mereka datang bawa bantuan. Orang-orang ini harus segera ditolong. Ayo cepat. Tenang, Pak. Saya sudah mencoba untuk menghubungi puskesmas, Pak. Mereka dalam perjalanan ke sini.
Astagfirullahaladzim. Kok polisi? Ya Allah, dosa apa yang udah saya lakuin sampai dapat cobaan seberat ini? Polisi datang. Bu. Bu, Ibu kok malah senang sih melihat apa yang terjadi dengan Bu Saida dan anaknya? Mereka itu kena musibah, Bu. Bukannya menolong kok malah jingkrak-jingkrakan. Sebenarnya ada apa sih dengan Ibu? Maaf, Bu. Berdasarkan laporan yang masuk ke kantor kami, terpaksa Ibu kami tahan. Masya Allah. Bu, Ibu nggak terlibatkan dengan kasusnya Bu Saida? Kok Bapak nanyanya gitu sih? Kayak nyurigain. Keterlaluan banget sih, Pak. Nyurigain sama istri sendiri. Emangnya saya kurang kerjaan apa? Ngurusin si Saidah. Kayak banyak duit aja. Mikir dong, Pak, mikir. Saya aja udah pusing ngakal-ngakalin penghasilan Bapak yang cekak. Malah dicurigain lagi. Cukup! Jangan mengalihkan perhatian dengan jawaban yang simpang siur. Saya ini cuma nanya, Ibu itu terlibat atau enggak? Enggak! Sumpah mati! Sekali saya bilang enggak, tetap enggak! Astagfirullah, istighfar Bu, istighfar. Ibu kenapa sih? Kenapa Ibu jadi histeris begini? Habis Saidah terus. Saya nggak bakalan. Kasihan sama dia. Saya nggak bakalan nolongin dia. Biar tahu rasa dia. Orang nggak tahu diri. Jualan bubur ayam di depan orang jualan nasi uduk. Gara-gara dia jualan kita jadi bangkrut. Rasain. Dia ditangkap polisi. Bu, Ibu mau kemana? Mau ngelihat si Saidah dikirim ke kantor polisi. Biar bisa tepuk tangan sekalian. Jangan ambil mas saya. Mas saya nggak salah. Pak De, Bu De, tolongin mas saya. Mas saya nggak salah. Bang Yoyo, tolongin mas saya nggak salah. Leh, kamu sabar ya. Emak dibawa ke kantor polisi itu untuk dimintai keterangan, bukan untuk ditahan. Kamu harus percaya, hukum masih memihak pada kebenaran. Kamu berdoa supaya emak cepat pulang, ya? Maaf, Pak. Apa tidak ada cara lain untuk meminta keterangan, Pak? Saya rasa Ibu Saidah sudah tua, Pak. Saya khawatir justru beliau malah terpukul dan malah jatuh sakit. Sepengetahuan saya, rasanya nggak mungkin, Pak, kalau Ibu Saidah berbuat seceroboh itu. Ya, betul. Anak saya ini betul, Pak Polisi. Ibu Saidah ini sudah cukup lama berdagang bubur di kampung ini. Dan semua warga kampung sudah kenal Ibu Saidah. Jadi nggak mungkinlah Ibu Saidah berbuat seceroboh itu, Pak. Maaf, Bapak. Kami hanya menjalankan tugas. Jangan ambil mas saya. Jangan. Ma. Rasain deh. Baru tahu rasa deh lo. Makanya kalau dagang, jangan suka ngiler sama dagangan orang. Sekarang, siapa yang bisa jamin kalau dagangan dia itu bersih? Ma, jangan tinggalin Oleh, Mak. Leh, kamu sabar ya. Doakan saja emas supaya sehat dan cepat kembali. Kamu harus percaya. Allah pasti melindungi umatnya yang selalu berada di jalannya. Sabar, Nah. Habis Oleh kasihan sama Mama. Mama nggak salah apa-apaan. Tapi tetap aja ditangkap. Jangan tinggalin Oleh, Mak. Doain aja ya, Le. Biar emak cepet dibebasin. Terus kita dagang bubur lagi. Terus kita nabung lagi biar banyak. Iya, Mak. Biar Mak cepet naik haji. Insya Allah, Le. Soleh berdoa aja sama Allah. Dan jangan lupa ya, sholat. Tapi Mak kan sendirian di penjara. Terus siapa yang nemenin Mak? Emak nggak sendirian, Le. Allah yang bakal nemenin emak. Deh, Soleh jangan khawatir ya. Hapus air matanya. Kalau Soleh nangis terus, berarti Soleh nggak ikhlas dong terima cobaan dari Allah.
Padahal cobaan ini kan yang bikin kita jadi kuat, Le. Maaf, Bapak-bapak. Ibu harus kami bawa ke kantor sekarang. Oleh gak boleh nangis. Kata Mak, Oleh harus tabah. Soalnya ini cobaan dari Allah. Alhamdulillah, kamu anak yang baik dan patuh pada ibu kamu. Insya Allah, Bang Yoyo janji, mama kamu gak akan lama di tahanan. Ayo! Apa-apaan kalian? Kalian tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Apa hak kalian untuk merusak harta benda orang lain? Ini perbuatan yang sangat biadab. Harta benda apaan? Gerobak butut kayak gini aja dibangga-banggain. Pak Pri, kalau ngomong jangan asal ngomong. Ngatain orang nggak beradab. Kan ini gerobak udah ngeracuni warga kampung sini. Penjahatnya aja udah ditangkap. Terus gerobak ini mau diapain? Didiemin aja? Udah, ayo bakar aja! Bakar aja! Ayo! Ayo, bakar aja! Jangan! Tolong Pak, Bu, jangan rusak gerobak Mas saya. Kasihan Mas saya. Kalau Mas saya pengen jualan pakai apa? Yun, puas kamu. Kenapa tidak dari dulu saja kamu hancurkan gerobaknya Mas Saida? Jadi kamu tidak punya saingan dagang? Atau memang itu rencana kamu dan kamu menunggu hari yang tepat? Dan hari yang tepat itu adalah hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bukan kamu yang meracuni buburnya Bu Saida. Tapi kalau itu memang benar kamu, hanya satu pesan saya. Bertobat, Yun. Bertobat sebelum terlambat. Sialan si Budi. Apa maksudnya tuh pakai acara nyindir segala? Astaga. Jangan-jangan dia udah tahu kalau yang ngeracunin dan nyuruh hancurin tuh gerobak sebenarnya gue. Siapa yang nolongin Mak? Pastri, terima kasih udah nolongin emak. Terima kasih ya. Sudah, Mak. Yang penting sekarang emak sudah di rumah. Bude, makasih ya Bude. Bang Yoyo, makasih ya Bang. Pade, makasih ya Pade. Yang penting Mak udah pulang. Ya Mak, kita bisa dagang lagi Mak. Kita dagang bubur lagi ya. Iya Mak, buat naik haji. Asik. Hari ini dagangan nasi uduk gue pasti bakalan diserbu sama pembeli. Soalnya udah kagak ada lagi saingan. Si Saidah udah diciduk polisi. Gimana dia mau jualan? Gerobaknya aja udah dihancurin sama warga. Lu yang rugi, gue yang dapat untung. Enak juga ya ngeracunin orang-orang. Ya Allah, Bu.
Kenapa, Bu? Ini darahnya banyak benar, Bu. Ini nggak normal, Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh, bapak ini gimana sih? Astagfirullahaladzim. Bukannya ditolongin. Ya, sekarang kita ke dokter ya, Bu. Nggak mau ah. Nanti dagangan nasi uduk saya jadi banyak saingan lagi. Masya Allah, Bu. Ma jangan sedih ya. Oleh janji, Soleh bakal ngebetulin gerobak Ma yang rusak. Mulai besok, habis pulang sekolah, Soleh kerja di warung Koalim di pasar. Lumayan kan Ma duitnya buat ngebetulin gerobak Ma, ya? Terima kasih ya, Leh. Mak tahu memang Soleh anak yang baik. Tapi kan kita nggak bisa nunggu terlalu lama, Leh. Kita mesti makan, kita mesti jualan lagi, Leh. Terus Ma, uangnya? Duitnya mah udah hitung nih, kita bagi 2. Yang separuh buat ngebetulin gerobak, yang separuh lagi buat modal dagang bubur. Yah, Mak, masih lama dong Ma naik hajinya. Nggak apa-apa, Leh. Mak kan bisa nabung lagi kalau ada rezeki. Insya Allah, Mak bisa pergi haji. Yang penting, kita jangan putus-putus berdoa sama Allah. Mak, maafin Oleh ya. Oleh nyesel. Kenapa Oleh nggak nahan orang-orang yang pengen ngancurin gerobak Mak? Ini semua salah Oleh, Mak. Oleh nggak salah. Nggak ada yang perlu diseselin. Ini semua kan kehendak Allah. Ini ujian, Leh. Oleh jangan sedih ya. Selama Allah mau menguji, berarti Allah masih sayang sama kita. Mak udah ikhlas. Mak udah serahin semuanya sama Allah. Kun fayakun. Apa yang akan terjadi, terjadi. Tapi Mak, berapa tahun lagi Mak ngumpulin duit buat naik haji? Itu rahasia Allah. Yang penting kita jangan lupa sholat dan berdoa. Kan hapusnya air matanya. Anak laki nggak boleh cengeng. Anak laki kan imam buat keluarga. Ngapain deket-deket saya? Dasar tukang buru beracun. Ntar saya kena racun lagi. Bu, jadi kasih, Bu. Kamu ada bebeknya? Idih, amit-amit. Masih aja berani keliaran. Nggak tahu apa orang-orang lagi pada sakit gara-gara makan bubur beracunnya itu. Pok, beli berasnya 3 liter. Bu Saidah. Ngapain sini Bu Saidah beli beras? Pergi, sana pergi! Saidah, ngapain lu belanja? Mau jualan bubur lagi? Gila, kagak punya otak lo ya. Percuma juga lu dagang. Kagak bakalan ada yang mau beli, kagak bakalan laku. Boro-boro orang pada makan. Ngeliat tambang lo aja udah pada takut. Namanya aja tukang bubur beracun. Dasar muka tembok, masih berani lo hadapin orang? Selalu tanggung jawab dong. Mestinya lu udah ada dalam penjara, bukan malah keluyuran. Maaf ya, kalau ganggu. Permisi. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, dosa apa yang sudah hamba lakukan sehingga hamba dapat cobaan seberat ini? Masya Allah, kok pintunya kebuka? Soalnya kan sekolah. Jangan-jangan. Soleh. Astagfirullahaladzim. Apa-apa nih? Maling!
Kenapa lu, Le? Masya Allah, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa jatuh kayak gini sih kok? Jangan-jangan ada pertanda buruk. Kecapekan kali lu, Le. Ini Ko Alim berikan jatah lu yang hari ini. Besok-besok bantuin Ko Alim lagi ya. Makasih ya, Koh. Duit ini bakal oleh tabung buat nambahin duit emak buat naik haji. Koh, udah mau maghrib nih. Saya pulang dulu ya. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proyek pasar ini dibatalkan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Jangan. Alhamdulillah, hari ini aku dapat duit 20.000. Kamu kenapa? Kok adiknya dipelukin mulu? Desya lagi sakit. Dari kemarin belum makan. Emak lagi cari pinjaman. Gini aja, aku cuma punya duit 20.000. Gimana kalau kita bagi dua? 10.000-nya kamu beli makanan dan obat untuk adik kamu. 10.000-nya buat tabungan emak, ya? Pak, tunggu, Pak. Jangan ditutup dulu, Pak. Pak! Pak! Masya Allah. Masya Allah. Pak. Hai. Iya kamu. Cepetan. Cepetan tinggalin. Pak. Bantuin. Soleh. Mak, sabar ya, Mak ya. Yoyo sedang mencari Soleh. Sebentar lagi pasti pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, maafin Soleh ya, Mak ya. Tadi Soleh habis nganterin orang ke rumah sakit. Nggak taunya Mak juga sakit. Tega banget sih tuh maling. Udah ngambil duit Mak. Mak masih dipukul juga. Syukur alhamdulillah. Mak kamu masih bisa selamat, Le. Kalau uang bisa dicari, tapi nyawa melebihi dari segala-galanya. Maka karena itu bersyukurlah kamu. Karena Allah telah memberikan umur panjang sama mak kamu. Pak De bener, Mak. Mak gak usah nangis ya. Kan Mak juga pernah bilang, kalau udah rezeki kita pasti ada gantinya, Mak. Mak bukan mikirin duit yang dicolong maling lah. Tapi Mak mikirin Oleh. Untung aja Oleh kagak ada di rumah. Coba kalau ada, pasti Oleh dipukul sama tuh maling kayak Mak. Syukur alhamdulillah. Ini berarti Allah masih sayang sama kita lah. Yang mama kamu bilang itu benar. Harta itu cuma titipan. Di akhirat nanti, yang dibawa hanya amal dan perbuatan. Harta ditinggal mati. Betul, Pak Ustadz? Betul, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah. Sabar ya, Le. Ini hanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Ustadz. Emak juga sering nasihatin Oleh kayak gitu. Tapi tuh maling tega banget, Pak Ustadz. Duit Emak diambil, padahal itu kan tabungan buat haji ya, Mak ya. Kasihan Emak, Pak Ustadz, kasihan. Bu Yuyun dari dokter ya? Gimana kabar tangannya, Bu? Infeksi apa tetanus? Nyumpain gue lo ya? Mau tetanus kek, mau infeksi kek. Apa urusan lo pakai nanya-nanya? Kalian pengen lihat gue mati ya? Ayo bilang. Bilang aja. Bilang kalau mau ngajak berantem. Ayo. Lu kok jadi sewot sih? Ih, ditanya baik-baik, sakit jiwa kali lu ya? Stres lu.
Makanya jangan sirik aja lu sama temen. Kurang ngajar lo ya. Ayo kalau ngajak berantem, sini gue kabarin lo ya. Bu, Ayo sini. Ibu. Bu. Dengarkan diri Ibu dong. Maaf Ibu-ibu. Istri saya sedang sakit. Sedang bingung. Harusnya istri saya diopnam. Tapi kami nggak punya biaya. Jarinya kena infeksi. Kalau nggak sembuh juga terpaksa diamputasi. Hah? Dibuntungin? Buntung dong. Pak, lihat tuh. Kayaknya nyariin saya. Kelihatannya mobil keluarga saya tuh, Pak. Pasti mau nengokin saya tuh. Mau ngasih duit buat berobat tangan saya. Ayo, Pak. Samperin, Pak. Ayo. Apa ada yang tahu rumahnya Soleh? Oh, Soleh anaknya Bu Saidah. Itu Pak di sebelah sana. Ya, terima kasih Pak, Bu. Mari. Selamat malam. Ya Allah, kasihanilah emak. Soleh minta sekali aja. Soleh kepingin mak senang dan bisa naik haji. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, kasihanilah orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku dan merawatku sejak kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bisa bertemu dengan Soleh. Maafkan Pak, kalau anak saya buat kesalahan sama Bapak. Anak saya anak baik, Pak. Dia cuma mau nolong saya, Pak. Dia nggak sengaja, Pak. Dia mau cari duit, Pak, buat saya, Pak. Kalau anak saya buat salah, jangan dilaporin ke polisi ya, Pak. Jangan, Pak, jangan laporin ke polisi. Jangan ya. Tidak, Bu, tidak. Anak Ibu tidak salah apa-apa. Soleh justru anak yang baik. Dia sudah menyelamatkan nyawa saya, Bu. Kalau bukan karena anak Ibu, suami saya sudah meninggal dunia. Anak Ibu Soleh sudah membawa suami saya ke rumah sakit saat dia kena serangan jantung. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan ini sebagai ungkapan rasa terima kasih saya karena Soleh telah menolong saya. Jangan Pak, Bu. Oleh ikhlas kok nolongnya. Kata emak, kalau abis nolongin orang minta imbalan, ntar pahalanya hilang deh. Kamu terima ya. Jangan ditolak. Karena ini adalah rezeki dari Allah. Karena sudah janji Allah, setiap kebaikan pasti ada balasannya. Dan ini adalah balasannya. Untuk Oleh dan juga Mak Saidah karena sudah berhasil mendidik Oleh menjadi anak yang baik. Ambil Soleh. Terima. Ayo terima. Tidak baik mengecewakan orang lain yang sudah berbaik hati sama kamu. Terima, Nak. Ayo terima. Rp100 juta. Masya Allah, Mak. Pak, nggak salah nih, Pak. Banyak banget. Tidak, Soleh. Itu tidak sebanding dengan pertolongan kamu terhadap saya. Mungkin dengan uang itu bisa membiayai Emak untuk naik haji. Ma, katanya Ma bisa naik haji, Ma. Ma, katanya Ma bisa naik haji, Ma. Naik haji, Ma. Ma naik haji, Ma. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Hore, Ma naik haji. Soleh naik haji. Hore, Ma Soleh naik haji. Ya Allah, sampai juga. Pak,
Masya Allah, iri dan dengki telah membutakan mata hati Ibu Yuyun hingga dia berani berbuat nekat, memfitnah orang lain dan mengorbankan banyak manusia demi memuaskan nafsu duniawi. Sesungguhnya rasa iri dan dengki adalah perwujudan dari setan. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi karena dengki.